Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, di sini gue tahu banget ya, pasti lu sering dengar ancaman begini dari DC pinjol. Awas jangan coba-coba ganti nomor. Nanti berujung penjara dan aset lu disita. Atau ancaman kayak hati-hati DC lapangan mau datang. Sering banget kan? Lu pasti takut banget, apalagi kalau orang tua lu punya riwayat penyakit jantung. Akhirnya lu jadi panik, kepikiran terus, dan ujung-ujungnya malah gali lubang tutup lubang. Nah, tapi tunggu dulu, lu harus tahu semua itu cuma gertakan aja. Tujuannya satu, bikin lu ketakutan. Kenapa? Karena saat lu panik dan takut, pinjol tuh bakal jadi remote control yang bisa mengendalikan lu dari jarak jauh. Mereka akan bikin lu terus-terusan gali lubang tutup lubang. Dan ini yang paling mereka inginkan. Nah, di sini gue bakal bongkar habis-habisan nih, kenapa ancaman-ancaman itu cuma bualan dan gimana cara menghadapinya. Oke, masalah mitos ganti nomor bisa dipenjara, itu basi. Nah, ancaman soal ganti nomor bisa bikin lo masuk penjara, itu mitos total. Ya, kenapa? Karena pinjol itu kekuatannya ada di nomor telepon, di WhatsApp lo, dan di email lo. Nah, lewat 3 hal ini, mereka bisa terus tagih-menagih lo, mengancam, dan bikin lo panik. Coba lu bayangin, ya, kalau tiba-tiba lu putusin semua kontak itu, mereka jadi nggak punya celah buat ngubungin lu. Mereka nggak bisa lagi ngirim chat ancaman, nelpon dengan kata-kata kasar, atau ngirim surat tugas palsu. Kekuatan mereka langsung lumpuh total, ya. Nah, debt collector kerjaannya cuma satu, yaitu nagih utang. Kerja tambahannya apa? Kerjaan tambahannya bikin lu stres dan takut. Kalau lu ganti nomor, gimana lagi mereka mau nelpon sambil maki-maki lu? Kalau WhatsApp lu hapus, gimana lagi mereka mau ngirim data pribadi lu buat nakut-nakutin? Nggak kan bisa kan? Nah, disinilah mereka rugi besar. Tujuan mereka mengirimkan kepanikan ke lu dan supaya gali lubang tutup lubang. Dan kalau lu nggak takut, mereka itu jadi gagal total. Nah, ancaman aset disita atau utang membengkak sampai miliaran itu juga nggak masuk akal. Pinjol itu dasarnya KTA, kredit tanpa anggunan. Artinya pinjaman lu nggak dijamin sama aset apapun. Mau rumah, motor, atau barang berharga lu tuh nggak ada kaitannya sama utang pinjol. Kalaupun mereka mau sita, prosesnya panjang banget dan harus lewat pengadilan. Udah gitu, utang lu nggak bisa membengkak seenaknya. Bunga, denda, dan biaya layanan itu sudah diatur sama OJK, maksimal cuma 100% dari pokok pinjaman lu. Jadi kalau lu pinjam 1 juta, ya utang lu paling banyak jadi 2 juta. Itu pun kalau lu telat bayar sampai bertahun-tahun ya. Oke, masalah kunjungan desa lapangan, jangan terlalu percaya. Nah, inilah yang paling sering bikin lu panik. Ancaman desa lapangan bakal datang ke rumah lu. Lu sering kan dapat chat yang bilang, penurunan 100 lapangan desa lapangan akan dilakukan mulai 4 Agustus sampai 30 Agustus. Atau surat tugas palsu yang isi cuma gertakan. Lu harus paham ya, desa itu manusia. Dan mereka tahu betul apa yang bikin lo takut. Mereka itu tahu utang itu masalah pribadi. Yang pingin lo rahasiain dari keluarga atau tetangga, bahkan teman-teman lo. Makanya mereka terus-terusan mengandalkan ancaman kunjungan ke rumah, ke kantor lo. Dan mereka tahu ini adalah senjata yang paling ampuh. Padahal surat tugas yang mereka kirimkan itu adalah cacat biasanya. Coba deh lo perhatiin baik-baik. Pertama, tidak ada nama aplikasi yang jelas. Ya. Kedua, tidak ada nominal utang yang spesifik. Dan terakhir, ketiga, tidak ada nama lu di dalam surat tersebut. Walaupun ada, biasanya pakai tulisan tangan. Kan aneh. Jadi suratnya tuh kayak fotokopian yang dikirim ke banyak orang. Jadi jangan langsung panik. Nah, kunjungan desa ke rumah itu bisa terjadi, tapi nggak sehoror yang mereka ceritain. Ya, ada aturan mainnya. Mereka nggak boleh ngancem, nggak boleh nyita barang, nggak boleh melakukan kekerasan, dan banyak peraturan-peraturan lainnya. Nah, masalah ganti nomor itu bukan kabur dari utang, tapi ini bakal menyelamatkan diri lu. Nah, perlu lu tahu, ganti nomor atau putus komunikasi itu tujuannya bukan buat kabur dari utang. Lu nggak bisa kabur, karena data KTP lu itu sudah ada di tangan mereka, di tangan pinjolnya. Ngapain lu dibilang kabur? Lengkap, dan itu lengkap dengan alamat rumah lu. Jadi lari dari utang itu nggak mungkin. Nah, tujuan lu ganti nomor, ngehapus WhatsApp atau email, itu adalah menyelamatkan mental lu dan pikiran lu. Bayangin deh, setiap hari lu dapat ancaman, caci maki, tekanan mental, itu bikin lu stres, nggak fokus kerja, dan akhirnya malah jadi nggak produktif. Nah, dengan memutus komunikasi, lu bisa mendapatkan kembali ketenangan lu. Ketika lu tenang, lu bisa
berpikir jernih, mencari ide-ide kreatif, fokus kerja buat nyari uang. Uang inilah yang nanti lu sisihin buat negosiasi dan bayar pokok utang lu. Jadi ganti nomor itu bukan tanda lu menyerah, tapi tanda berani lu mengambil langkah untuk menyelamatkan diri lu dan fokus menata kembali hidup lu. Galbay itu nggak seburuk yang lu bayangin. Resiko parahnya paling cuma masuk daftar hitam Slick OJK. Artinya kedepannya lu nggak bisa lagi minjem atau kesulitan kalau lu mengajukan pinjaman di lembaga keuangan apapun. Tapi itu jauh lebih baik daripada lu terus-terusan hidup dalam ketakutan dan jeratan utang. Jadi begini teman-teman, intinya jangan mudah percaya sama ancaman DC atau debt collector, ya. Jadi gini, ganti nomor telepon atau WhatsApp atau email adalah tindakan yang menurut gue itu sangat disarankan. Hal ini bukan untuk kabur dari utang, yang melainkan untuk memutus rantai komunikasi yang menjadi sumber kepanikan lo. Nah, dengan begitu, lo bisa mendapatkan ketenangan mental dan fokus mencari solusi. Soal masalah ancaman penjara ganti nomor adalah mitos belaka, karena tidak ada dasar hukumnya. Terus masalah penyitaan aset juga itu tidak mungkin terjadi. Pinjol itu KTA, kredit tanpa anggunan, ya, sehingga tidak ada aset yang dijaminkan. Masalah kunjungan DC lapangan juga sering hanya gertakan aja. Surat tugas yang mereka kirim biasanya itu palsu, ya, dan template, tidak mencantumkan detail penting seperti nama aplikasinya atau nominal utang lo. Masalah bunga dan denda itu tidak akan membengkak dan itu terbatas, ya. OJK telah membatasi total utang maksimal itu cuma 100% dari pokok pinjaman. Intinya buat kalian lagi ya, terakhir nih, jangan mudah terpengaruh oleh ancaman debt collector pinjol. Semua gertakan mereka yang mereka sampaikan, mulai dari ancaman penjara, penyitaan aset, hingga kunjungan desa lapangan, hanyalah taktik untuk membuat lu takut. Tujuan utama dari taktik ini adalah membuat lu panik, sehingga terjerat dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. Kalau udah kayak gitu, DC pinjol tuh seneng. Jadi, tindakan yang terbaik yang dilakukan adalah memutus komunikasi dengan mengganti nomor telepon lu. Ya, hapus komunikasinya lah. Hal ini bukan berarti lu keluar dari tanggung jawab, tapi langkah untuk menyelamatkan kesehatan mental lu. Nah, dengan ketenangan ini, lu tuh dapat berpikir jernih dan mencari solusi finansial yang lebih baik. Ingat ya, keberanian dan ketenangan adalah kehancuran bagi taktik mereka. Semua risiko dari pinjol paling parah hanya berupa masuk Slick OJK, dan artinya lu akan sulit meminjam lagi. Dan itu jauh lebih baik daripada hidup lu dalam tekanan dan ketakutan setiap hari. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.